Pulang sekolah pegang HP. Mau sekolah pegang HP. Mau tidur pegang HP. Bangun tidur pegang HP. Pulang sekolah baku chat-chat. Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Sehat Jaki? Iya yang bebs. Berdiri kepalanya setinggi 2 tiang batang bambu. Dipanggil yang bebs. Padahal di rumahnya namanya Lacun Dekeng. Berhenti kok begitu anak gadis. Jangan kau percaya laki-laki. Dia itu sebatas kata-kata yang indah. Hanya kaulah yang terindah di hatiku. Red. Tak ada yang lain selain dirimu. Ulala. Jangan kau percaya. Buaya itu. Buaya. Saya tahu persis. Karena saya juga mantan buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam panjang umurnya. Banyak rezekinya. Diangkat penyakitnya. Lunas cicilannya. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'am alaina bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi sahbihi sadat amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati, saya banggakan panitia pembangunan masjid yang super sekali malam hari ini. Tetap semangat, terkhusus yang membangun rumahnya Allah ini, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Saya hormati, saya banggakan Bapak Camat yang ganteng, Bapak Kepala KUA yang ganteng, Bapak Kapolsek Pak Suha yang ganteng. Beliau ini sahabat saya di Maros. Kenapa ketemunya di Sidrap? Semoga cepat-cepat jadi Kapolres. Juga Babinza, Babin Kamtipmas, Forkopincap yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh bahan bangunan, tokoh pakaian, tokoh sendal sepatu, para santri, tahfiz, para orang tuaku semua, para mu'allaf, semoga istiqomah dalam beribadah. Tanpa terkecuali semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang bisa kita ungkapkan kecuali kalimat alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat kepada Rasulullah, maka kita diberikan keselamatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah atas kepada yang telah diberikan selamat. Semoga kita juga selamat.
selamat. Malam ini kita bermaulid memperingati hari lahir sosok yang lama dinanti, rahmatan lil alamin. Maka dituliskan dalam kitab Sintud Durar, ya man sallaita bi kullil anbiya, dinyanyikan oleh Mahir Zain. Ya man bi jamalika 'allamtal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi. Alaika ya nabi habibi ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Kecintaan kami ya Muhammad, ya Muhammad rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Baginda Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu gajah telah datang menyerang Ka'bah. Datang pasukan Abraha bersama dengan gajahnya. Dengan lahirnya Rasulullah, maka Allah menjaga Baitullah. Bagaimana caranya Allah menjaga Baitullah? Datanglah burung ababil. Ababila tarmim bihijaratin min sijil. Datang burung ababil bawa paket COD dari neraka. Wiu, 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 wiu. Menyala-nyala, menyala abangku. Min sijil, batu dari neraka yang menyala-nyala. Faja'alahum kasfin ma'kul. Melempar pasukan gajah dengan batu yang menyala-nyala. Akhirnya pasukan gajah itu seperti daun yang dimakan oleh ulat. WKWK. Man rasana. Allah jaga ketika Rasul dilahirkan. Langit cerah. Cahaya itu muncul dari alam semesta. Dari Sidratul Muntaha muncul cahaya yang mengkilap. Masuk ke dalam rumah Siti Aminah. Maka lahirlah sosok manusia yang lama dinanti. Wa barasa sallallahu alaihi wasallam. Wadiya yadaihi alal ardi rafiyar ra'sahu ila sama'il aliyah. Ketika Rasul dilahirkan, kedua tangannya berada di atas tanah, kepalanya menghadap ke langit. Ra'sahu ila sama'il aliyah. Mumiyan bizalika rafi ila sudari wa ula. Beliau menandakan dirinya bahwa dia makhluk mulia, bukan makhluk biasa. Wa musyiran ila rif'ati qadri ala sairil bariyah. Sanubarinya yang mulia. Dia lahir dalam keadaan tersenyum. Tidak seperti kita lahir dalam keadaan menangis. Ya. Ada juga yang lahir. Ya, tabola balik. Ya, itu bapaknya suka nonton YouTube kayaknya itu ya. Luar biasa ketika Rasul dilahirkan. Irhasal linubuwati wa ilaman bi annahu mukhtarullahi ta'ala mujtaba. Irhas kenabiannya muncul. Irhas kenabiannya dimunculkan oleh Allah. Hari itu api kaum Majusian ribuan tahun menyala padam. Apalagi tanah yang tandus tidak berair, tiba-tiba muncul air mancur. Bahkan pohon yang tidak berdaun tiba-tiba berbuah. Makanya ketika Maulid ada pohon berbuah telur. Ada timbanya. Ada baskom-baskomnya. Ada uang 2000-nya. Banyak ini. Ya, banyak. Itu ada 2000. Kenapa pohon pisang yang ditusuk dengan bambu? Karena kalau pohon kelapa keraski. Jadi pohon pisang dipakai. Coba kalau pohon kelapa bawa masuk di sini, susah ditusuk. Makanya pohon pisang yang ditusuk karena lembek, betul tidak? Kenapa harus telur ayam, telur bebek? Karena kalau telur dinosaurus terlalu besar.
Kayak telur ayam dengan telur bebek yang tengah-tengah. Jangan bagi terlalu beralasan, yang penting intinya itu sedekah. Ini cuma gambaran syiar bagaimana di saat Rasul dilahirkan. Kenapa harus ada soko? Angkat teluk nah. Soko na pitun rupa. Teluk nang kato. Kato apa? Manuk nah. Kenapa ayam? Ya karena ayam. Waktu Rasul dilahirkan, ayam berkote. Bergembira. Sekali berkote 1000 telurnya. Tek 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 kote. 1000 telurnya. Kalau sekarang ayam berkote, tek 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 kote, perisa di kandang tak hilang itu nambi perampok. Dulu ayam beda dengan ayam sekarang. Dulu ayam kampung, sekarang banyak ayam. Ayam potong, ayam bebs. Ada juga ayam bebs. Ini anak gadis cak kiri-kiri dompala kutu balala. Ya. Jangan kau bangga kalau ada cowokmu selalu kau nagombal-gombal. Halo, assalamualaikum ayam bebs. Dalam Islam dilarang pacaran, haram. Bu dengar nih, lecek kiri-kiri. Dilarang. Jangan kau percaya laki-laki. Yang kau cari itu yang jaga masjid. Masjid saja nak jaga, apalagi menjaga dirimu. Cuak. Senggol dong. Meledak. Mau dengar nih anak gadis. Lacuk kau lu. Lebih baik kau sibuk di rumahmu bantu orang tuamu daripada kau sibuk main HP saja terus. Pulang sekolah pegang HP, mau sekolah pegang HP, mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP. Pulang sekolah baku chat-chat, Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Sehat jaki? Iya yang bebs. Berdiri kepalanya setinggi 2 tiang batang bambu. Dipanggil yang bebs. Padahal di rumahnya namanya lacun dekeng. Berhenti kok begitu anak gadis. Jangan kau percaya laki-laki. Dia itu sebatas kata-kata yang indah. Hanya kaulah yang terindah di hatiku. Red. Tak ada yang lain selain dirimu. Ulala. Jangan kau percaya. Buaya itu. Buaya. Saya tahu persis. Karena saya juga mantan buaya. Mau dengar nih. Lacak kiri-kiri. Jangan. Lebih baik kau sibukkan diri membantu orang tua di rumah. Rasul dilahirkan sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Rasulullah itu memiliki 4 sifat. Amanah, mampu dipercaya. Fatonah, cerdas. Siddiq, tablik. Siddiq berkata yang benar. Tablik selalu menyampaikan kebaikan. Siapa bilang kita bisa melawan Amerika sampai mengalahkan Amerika? Tidak bisa, Ki. Negara kita saja merdeka itu karena bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Bernama Little Boy. Dibuat oleh Albert Einstein. Dijatuhkan oleh pasukan Amerika dan sekutunya. Kita saja jangankan bom atom. Baracun saja dibikin waktu itu susah. Apalagi bom atom Bapak Ibu. Tapi bagaimana Islam bisa sampai masuk ke Amerika? Bisa sampai di Washington DC. Bisa sampai di Los Angeles. Bisa sampai di bagian negara-negara Amerika Serikat. Kemarin itu salah seorang anak santri saya, alumni saya. Namanya Muhammad Rasul Amin. Hampir 2 tahun jadi imam di Amerika Serikat. Dia pulang ke Sulawesi Selatan. Setelah itu berangkat umrah. Bahagia orang tuanya. Kenapa? Anaknya sudah pulang dari Amerika, imam masjid. Bisa jadi imam, jago makbara sanji,
maka to jaga to. Jago juga menjatuhkan hati wanita. Meletus. Telegram lagi, TikTokers, YouTuber, Facebooker. Saya bangga lihat itu anak-anak. Kenapa? Karena 6 tahun dia sekolah di pesantren saya. Ya mudah-mudahan nanti ada anak-anak kita lahir di sini menjadi anak kebanggaan kita semua. Amin ya rabbal. Makanya sifat yang terbaik itu sifatnya Rasulullah. Michael Hihar menyatakan di dalam bukunya 100 orang berpengaruh di dunia. Menobatkan orang terbaik itu adalah baginda Rasulullah. Kenapa? Dia tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Kenapa nasihat? Dia tidak tahu perang. Kenapa bisa menang? Banyak istrinya, tapi akur semua. Kita satu istri tak setengah mati ki urus. Banyak cicilannya di mana-mana, arisannya COD selalu nak bikin. Saya tahu karena begitu juga istriku. Coba bayangkan Pak Bu. Bu. Mau dengar nih? Baru cicilannya banyak cicilannya. Ada yang di samping masjid, ada yang dekat sekolah, ada yang di pasar. Arisannya semua. Bilang mami suaminya, 3 tahun aku bayar arisan itu mama. Kapan pinai? Apa dia bilang? Lama mi, tahun lalu. Kalau naik tidak pernah bilang-bilang. Giliran membayar, napaksa suaminya membayar. Ini istri begini nih, istri-istri yang kena nanti rasa ilahi nih. Cepat bengkok bibirnya nanti. Apalagi yang pakai bibir palsu, yang ginjunya gratisan itu, meresnomang, permanen lagi. Makanya itu kalau mau bagus rezeki kita, perbaiki sholat. Rasulullah itu orang terbaik pertama di dunia. Pertama, beliau cerdas. Coba lihat bagaimana kecerdasan umat-umatnya. Pernah dunia ini mendapatkan hari keemasannya. Di mana dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu berdiri tahun 750 Masehi. Runtuh pada tahun 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah muncul tokoh Islam. Seorang dokter muda umur 17 tahun. Bisa menyembuhkan penyakit jantung, penyakit limpa, penyakit hati, penyakit lambung, penyakit usus. Siapa namanya? Namanya Ibnu Sina. Tapi orang Eropa merubah namanya menjadi Avicenna. Supaya kita tidak ada yang tahu bahwa dia itu seorang muslim. Ada juga yang terkenal. Tidak akan pernah ditemukan ini lensa kalau tidak ada jasanya. Al-Haytami. Ada lagi yang paling terkenal. Tidak akan pernah kita nikmati Facebook, YouTube. Facebook yang dulu namanya Friendster lalu berubah menjadi Facebook. Lalu terinstan menjadi Instagram. Sebentar lagi menjadi Metaverse. Yang membuat dan membeli tahun 2004 kemarin bernama WhatsApp. Dibeli. Siapa namanya? Mark Zuckerberg. Tidak akan pernah kau nikmati YouTube. Tidak akan pernah kau nikmati TikTok kalau tidak ada jasa seorang matematikawan yang membuat semua rumus itu simpel menjadi Pitagoras. Lalu merumuskan dalam aljabar. Namanya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Tapi Eropa merubah namanya menjadi algoritmi. Atau sering disebut dengan nama algoritma. Tidak akan bisa kita nikmati komputer yang paling terkecil kalau tidak ada jasa dari Al-Biruni. Pesawat terbang. Wright bersaudara 1903. Jauh sebelum Wright bersaudara, Abbas bin Firnas sudah menemukan ilmu prototype. Di abad ke-9 dia sudah menuliskan tentang penerbangan. Habis mie telur nambis. Udah. Jaga memang mie telur no, bapak-bapak. Aman di telur tas semua, Pak? Aman. Alhamdulillah. Kalau telur dirampas,
Saya takutnya anak tak jatuh diinjak telurnya. Hilang masa depannya itu, Bu. Jadi sebelum baku rampas kasih memang nih. Sudah pibeden baca doa tas. Nanti di dalam pi baku atur di perutnya. Didoakan Tommy mudah-mudahan jadi anak soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Masih banyak lagi kecerdasannya Rasulullah. Bukan cuma itu. Jenderal yang tidak pernah mengalami kekalahan yang banyak baginda Rasulullah. Kepala keluarga yang hebat baginda Rasulullah. Bayangkan banyaknya istrinya, akur semua. Kira-kira bapak-bapak bisa begitu? Bisa gitu Pak? Bisa? Tidak, sama Pak, saya juga begitu. Saya juga tidak bisa. Baginda Rasulullah itu hebat. Bisa mengatur semua. Negara dia atur, umatnya dia atur, keluarganya diatur. Semuanya diatur, keuangannya diatur. Bagaimana caranya mengatur keuangan? Zakat. Begitu hebatnya baginda Rasulullah. Maka Michael Ihar menobatkan Rasulullah orang terbaik pertama. Di urutan kedua Isaac Newton, di urutan ketiga Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam. Baginda Rasulullah lahir sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, penyempurna akhlak budi pekerti yang baik. Sanubarinya yang mulia. Kenapa? Sudah berkali-kali dicuci hatinya. Ketika pada saat itu bermain-main di waktu kecil, Rasulullah dibelah dadanya oleh Jibril, dicuci hatinya. Maka pada saat itu temannya melapor kepada ibu susunya, Alimatus Sa'diyah, bahwa Muhammad telah dibelah dadanya. Tapi pada saat Halimatus Sa'diyah takut mendengarkan berita itu, dia cari Muhammad. Ternyata baginda Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Yang kedua dicuci lagi hatinya di saat dia mau naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah yang suci, yaitu sholat. Itulah baginda Rasulullah, hebat. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita untuk ibu-ibu, bapak-bapak, untuk didik anakmu, muru auladakum bisalati wa hum abna sahabat sinin. Didik anakmu pada umur 7 tahun ke masjid, ajak ke masjid. Jangan malu kalau lari-lari. Wajar memang kalau anak-anak lari-lari karena masih anak-anak. Yang kurang ajar kalau kau dengan bapaknya yang lari-lari di masjid. Perlu diperiksa bawa ke rumah sakit tadi. Betul tidak? Kalau dia lari-lari aku masih wajar karena masih kecil. Tapi ajak anakmu ke masjid. Orang tua dulu itu kita sukses. Kenapa sukses? Kalau tidak pergi ke mengaji, ini betis merah kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Bayangkan kita dulu pergi mengaji dari sini 10 kilo jauhnya pergi mengaji. Tiba di sana belum tentu mengaji, disuruh angka air 10 jergen. Bayangkan sudah angka air 10 jergen, disuruh cuci piring, cuci baju, disuruh pel rumah. Sudah maki capek-capek. Kurang dikasih puang. Elo namanya baca anu. Arde puli warna i hamsir asna ha. Iha. Cicepi. Iha. Hehe, baki semua gara-gara itu. Betul tidak? Coba lihat sekarang bocil lepet, wajah-wajah Roblox, muka-muka Mobile Legend. Jangan mau kau baku tunjuk-tunjuk. Nah, aku tahu muka-muka immortal di sini. Selalu beli skin. Yang selalu pakai hero MM, Assassin, Lila, Mia, Jansen, Gatot Kaca, Lucas, Sun. Ketawa memang mau wajah-wajah atlas. Kau kira saya tidak tahu mukanya yang selalu sembunyi di semak-semak. Nanti muncul kalau ada Lord di depannya. Tidak boleh ku sembunyi. Topreng yang ceramah ku ini. Masih mau kau datang besok. Ini wajah-wajah Roblox ya. Wajah-wajah PUBG. Muka-muka gacor 88. 20 cai papa dragon panda-panda. Kok kira saya tidak tahu muka-muka kakek merah di sini, rajin terima bongkaran. Kalau mau sedekah itu jangan sedekah begitu, sedekah telur saja lebih bagus. Kenapa? Berkahnya banyak, betul?
Apalagi sedekah ember. Ini banyaknya pohon kuliah ini. Ku cari dari tadi pohonku, mana pohonku ini? Ada pohonnya Mu'allaf. Ada pohonnya, mana? Pohonnya Haji Erni. Haji Bahar. Anak Ustaz tulisannya itu. Ada. Tidak ada nih bungkus pulang ini. Terancang dia. Jamaah. Oh jamaah. Didik anak tak dalam bingkai ajaran agama Islam. Sahabat bilang Islam itu teroris. Tidak. Kami ini suka dengan kedamaian. Kami ini suka dengan peace. Kedamaian. Kami ini suka dengan kebahagiaan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Buktinya tadi saya bilang Amerika itu tidak pernah kita hantam dengan senjata yang lebih berbahaya. Cuma karena akhlaknya Rasulullah akhirnya ada yang memeluk Islam di sana. Ada yang memeluk Islam di Inggris. Ada yang memeluk Islam di Jepang. Itu karena apa? Karena akhlak Rasulullah. Bayangkan Rasulullah itu akhlaknya luar biasa, tidak pernah dendam. Ketika Rasulullah masuk ke Taif, Rasulullah diusir dengan hina, diancam dengan pedang, ditakut-takuti dengan ujung tombak, dilempar batu, kena pelipisnya, berdarah, darah itu jatuh ke tanah, tanah menangis. Ketika darahnya Rasulullah jatuh, Jibril turun dari langit. Jibril berkata, ya Rasul, angkat tanganmu, minta kepada Allah ya Rasul, supaya akan kuhukum penduduk Taif. Ku angkat gunung di hadapanmu. Ku ratakan penduduk Taif dengan gunung itu ya Rasulullah. Aku sedih melihatmu dalam berjuang menegakkan kalimat tauhid. Kau dihina, kau diusir, kau dilempar dengan batu. Darahmu jatuh ya Rasulullah. Aku tidak tega melihatmu. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku tidak mau menghukum hamba Allah. Dia juga itu hamba Allah. Aku tidak mau menghukumnya dengan doaku. Doa ini kusimpan bukan untuk menghukum mereka. Tapi doa ini kusimpan untuk menyelamatkan umatku, umatku, umatku. Di mana kita akan diselamatkan? Di padang mahsyar, ketika sejengkal kepala kita ini matahari. Di saat itu kita kepanasan dan meleleh. Di saat itu tidak ada bantuan apapun. Maka doanya Rasulullah agar kita bisa meminum air Al-Kautsar di hari itu. Itulah doanya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah dendam. Pamannya dibunuh di hadapan matanya, dicabut jantungnya oleh Hindun. Ketika Fathul Makkah, pernahkah Rasulullah berkata, cari Hindun, kita cabut jantungnya di hadapan mata saya? Tidak. Islam mengajarkan kita perdamaian. Islam mengajarkan kita kasih dan sayang. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita saling menjaga satu sama lain. Itulah Islam. Dia memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menghinanya, yang pernah mengkhianatinya, yang pernah mengancamnya dengan pedang. Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu. Telur jadi diperhatikan dari tadi. Halo? Timba-timba atau sendok-sendok? Bisakah kita mengikuti sunnahnya Rasul? Bisa kita memaafkan orang yang pernah berkhianat kepada kita? Kenapa beda misorata? Bisa? Mampu? Mampu kita maafkan orang berkhianat? Mampu kita memaafkan pelakor? Kenapa beda di muka? Tak. Memang susah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, susah. Tapi mudah-mudahan kita bisa seperti beliau. Amin ya Rabbal. Amin. Itulah kenapa kita rindu kepada Rasulullah. Andai sebentar malam kita tertidur, kita mimpi ketemu Rasulullah.
Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tidak ada hal yang bisa kita lakukan kecuali memeluk Rasulullah dan menangis. Kenapa kita menangis? Apakah kita rindu? Rindu, Ustaz, rindu sekali. Kenapa kau rindu? Pernahkah memang kau ketemu sebelumnya? Orang rindu itu karena pernah berjumpa. Orang rindu itu karena pernah dengar suaranya. Orang rindu karena pernah menatap wajahnya. Ini kau tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah berjumpa sebelumnya, tidak pernah mendengarkan suaranya. Lalu kenapa kau menangis karena rindu kepada beliau? Ternyata kita menangis karena Rasulullah juga pernah menangis karena rindu kepada kita semua. Suatu ketika Rasulullah kumpul bersama sahabatnya. Rasulullah tertunduk. Rasulullah menangis. Bertanya sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis?" "Lima santai ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis?" Sahabat waktu itu menangis juga karena melihat Rasulullah menangis. Apa jawaban Rasulullah? "Aku menangis karena aku rindu kepada umatku." Sahabat kaget. "Umat siapa yang kau maksud ya Rasul?" "Nah, kami ini umatmu. Umat siapa yang kau maksud?" Maka Rasul pun menjawab, "Na'am, benar. Antum li ummati, kau umatku. Antum li ashabi, engkau sahabatku. Tapi yang buat aku menangis rindu hari ini, umatku yang tidak ada sekarang ini. Tidak pernah melihat wajahku. Tidak pernah mendengarkan suaraku. Dia rindu ingin berjumpa denganku. Dia hadir setelah engkau tidak ada semua. Dia hadir di akhir zaman. Dia selalu rindu menangis dan bersalawat kepadaku. Dan dia tidak pernah putuskan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kitalah semua umatnya Rasulullah. Makanya kalau kita berangkat ke tanah suci, sudah berdoa di hadapan rumahnya Allah, yang paling kita rindu lagi berziarah di hadapan makamnya Rasulullah. Kenapa di saat kau mengangkat tanganmu beri salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh." Kenapa engkau menangis? Saya juga tidak tahu. Itu karena detakan jantungmu yang rindu kepadanya. Coba semua. Bayangkan kita tidak berada di Masjid Ar-Rahman. Kita pejamkan mata, angkat tangan seperti ini. Kita menghormat beri salam kepada Rasulullah. Pejamkan mata. Sama-sama kita baca. Tarik nafas. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ikut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di hadapan kita ini makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita dimudahkan berangkat ke tanah suci, berziarah kepada Rasulullah SAW. Mau ke Mekah? Mau pergi umrah? Bayar kita repel. Ada doanya? Mau doanya? Ikut. Allahumma barik lana
Dua makan itu. Dua makan, son. Kenapa na dua makan ku baca? Allahumma arzuqni ziyaratal haramain. Amin. Malam Jumat berkah. Kau baca itu. Pulang nanti tambahi solawat 100 kali. Baca surah Yasin 1 kali. Subuhnya surah Al-Waqiah 1 kali. Sudah sholat Jumat besok, surah sertifikat tanahmu baca baik-baik. Kalau begitu namamu yang ada di situ bawa ke Pegadaian. Ambil uang, bayar travelmu. Salamakallahu salamakallisu. Amin ya rabbal. Apa yang tidak diketahui bisa terjadi di hadapan rumahnya Allah. Pernah saya ketemu orang tua, dia bilang, Ustadz, saya tidak mau pulang. Kenapa? Karena selalu yang jadi imam kuras adalah Rasulullah. Saya bilang, tidak sembarang itu Pak Haji. Tidak sembarang. Ada lagi ibu-ibu diberi petunjuk oleh Allah, ketemu orang tuanya di tanah suci. Ustaz, kenapa Ibu? Ketemu kau orang tuaku, Ustaz. Jarang sekali begitu, Bu. Berarti doamu diijabah oleh Allah supaya kau diperjumpakan oleh bapak ibumu. Muka lagi turun nanti tawaf Ustaz setelah makan. Apa saya bilang? 1 kali gitu biasanya kau dipertemukan. Agak susah-susah itu. Ada lagi bapak-bapak. Terito kasih. Ustaz. Kenapa Ki Om? Lenyap sendal aku Ustaz. Pelan apa guys tas talope aja iku. Hilang sendalnya. Oh rasa ilahi kena gitu Pak. Memang agak lain juga ini orang satu ini. Makanya mudah-mudahan kita semua dimudahkan langkah kaki berangkat ke tanah suci. Saya bersyukur sekali bisa datang ke sini berdakwah, ke Sidrap, ketemu dengan orang luar biasa semua. Saya punya teman juga di sini, guru, Ustaz Rashid. Saya tunggu-tunggu ini, tidak ada juga datang. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya. Sudah mau kemari. Allah, Bapak Haji dengan Ibu Haji sekeluarga yang mengundang saya kemari, sehat walafiat. Diangkat penyakitnya. Insya Allah berangkat lagi nanti ke tanah suci. Kalau yang murah bisa melalui travel saya. Tidak, aku tawarkan ke ini karena saya tiap tahun saja berangkat. Saya tidak terlalu fokus untuk bisnis umrah. Saya fokusnya itu perumahan. Kalau saya mau berangkat umrah, barulah saya ajak orang lain. Ini sudah ada 1 base. Kenapa? Supaya murah harganya, terjangkau. 27,5. Pesawat langsung, Makassar Jeddah. Jeddah Makassar, hotelnya dekat, bagi orang tua bagus. Kenapa murah? Karena tidak ada biaya mutawif, karena saya sendiri yang mutawifnya. Tour leadernya saya sendiri, jadi tidak usah banyak buang-buang duit. Simpel aja, yang penting ibadah kita bagus. Ini sudah ada 1 base, sisa 1 base lagi mau dicukupkan. Jangan makin tawar Ki, karena itu ibu-ibu yang bibir baroncong hangus ini, jago sekali menawar itu Pak. Ikan saja di pasar Pak, ikan basah, nah tawar sampai kering, belum pindah beli Pak. Kemarin ada ibu-ibu berteriak, itu tes tetanggaku 22 juta berangkat umrah. Bisa tunji saya, 18 mau kita bayar. Berangkat Ki, tapi sampai jadi kita hilang. Karena yang ngantar kita ke sana itu bukan cuma doa juga. Betul? Biar banyak harta kalau tidak ada doa, tidak kita akan sama. Karena kita ini rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Mu'ayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya juga berterima kasih kepada Ketua Panitia, Ustadz Muhlis Wancoli Andalang yang terhits terkece Debur Indonesia. Apalagi Pak Kapolsek ini Pak orang ganteng, Pak Suhad ya. Dengan Pak TNI Andalang. Insyaallah semoga sehat walafiat, jaga warga semua. Masih panjang saya mau ceramah, tapi capek mak berdiri. Memang kita tidak rasa karena duduk jaki dari tadi. Saya kurasa capek Pak, karena 1 jam mak kurasa berdiri. Pernahkah ceramah 1 jam lebih? Basi isinya bosara. Apalagi itu sokok, cepat basi itu kalau santan nak pakai. Kenapa sokok? Kenapa harus sokok? Karena orang tua kita dulu itu belum tahu bikin kue. Ini sokok dari India. Perpaduannya dari Malabar, Delhi, India, dibawa oleh ulama dari India 1310 dengan pedagang Gujarat namanya Jumadil Kubra, masuk di Tosora, meninggal di sana, dikuburkan di pekuburan Tosora. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Jumadil Kubra. Di abad ke-16 datanglah 3 datu, Datu Ribandang, Datu Ritiro, Datu Patimang, kecuali Datu Maringgi. Tidak sempat datang kemari. Karena Datu Maringgi hanya sibuk mencari cintanya Siti Nurbaya, bersaing ketat dengan Syamsul Bahri. Bukan Saharudin. Karena Saharudin sudah jadi bupati di kota Sidra. Menyala abang. Nanti di abad ke-16 barulah datang orang Jawa. Karena ada Majapahit. Lalu diganti oleh Mataram Islam. Maka orang Jawa itu pintar bikin kue. Maka disebutlah Kandre Jawa. Sudah paham? Jadi jangan dipermasalahkan. Intinya adalah doa. Mari kita berdoa mengangkat tangan. Karena Bapak KUA Ustadz Alwi tidak mau baca doa. Terpaksa saya yang lanjut doanya. Tidak masalah. Kita berdoa semoga doa-doa kita diijabah malam hari ini. Anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Dijadikan umur kita panjang agar senantiasa bermanfaat dalam membangun agamanya Allah. Sehat jasmani, sehat rohani. Masjid ini akan bersaksi nantinya. Di hari kelak nanti. Bahwa masjid ini banyak didoakan oleh orang-orang mu'allaf. Kayaknya lebih seksi telurnya ini ya. Ya, sambil kita lihat telurnya dihabiskan, kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Allahumma ya Rabbana ya Arhamar Rahimin ya Mujibad du'ais sailin anda syakirin salatan wa salaman ala Rasulillahil karim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya basital yadaini fil atiyah ya man bizarrafat ilayya kufu abdika fa ya man tanazza fi zati wa sifati al-ahadiyya an yakuna fiha nadair wa ashba. Allahumma iftah lana babal khairi wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizqi wa babal quwwati wa babal sihhati wa babal salama wa babal afiyati wa babal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizun ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bisarril Fatihah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.